Gimana Lik caranya Terkait apa? trik untuk dapetin subscriber yang banyak? Kalau pengen mendapatkan subscriber yang banyak, kuncinya satu, kita harus konsisten. Konsisten mengupload video, konsisten. Tadi nggak gitu penjelasannya. Saya tahu. Ya pakai trik-trik apa gitu. Belum. Yang pertama kita harus konsisten. Oke. Artinya konsisten mengupload video. Hal apapun itu yang sifatnya berbau edukasi, informasi dan menghibur. Itu kan tema konten. Tema konten apapun itu Harus di situ terus gitu. Nggak boleh loncat-loncat. itu kan luas. Edukasi kan luas. Oh. Bisa tentang musik, masak dan sebagainya. Oh, iya. Informatif itu kan juga luas. Bisa Luas. ngevlog terkait review kuliner. Bisa dan jadi sebagainya. channel berita juga kamu ya. Bisa Informatif. juga. Kalau saya lebih ke 4 mas. Edukasi, seni, budaya dan wisata. Udah Biar untuk konten mencakupi sendiri semua itu ya. Kalau membuat konten itu sendiri, ini kita pengalaman sesama YouTuber pemula. Saya juga pemula. Enggak, kamu udah monetize. Ya Kamu mau jangan tes tapi bilang kan saya pemula. masih pemula. Ya sama seperti Mas Adit lah. Ya subscriber sama berapa mas? Gak usah malu. Kamu mau mempermalukan aku di depan banyak orang. Ya intinya di YouTube itu kita dilatih 2 ilmu kelas tinggi. Gini loh, Lek, kamu promosikan YouTubeku di channelmu biar banyak kan subscriber pun Bisa. banyak. Kita gini loh. Sebelum kita membuat konten YouTube, kita itu harus dasarnya ikhlas. Ada 2 ilmu tingkat tinggi dalam sebuah ilmu tasawuf, yaitu ikhlas dan sabar. Itu kunci utama. Ini kita bicara bisnis atau Ya ada korelasinya antara Ada. bisnis dan konten YouTube itu ada korelasinya. Ikhlas dan sabar. ya, guys. Saya bersama seorang YouTuber yang sudah monetize dan sebagainya dari Bangkalan. Jadi kita bicara tentang kiat-kiat bagaimana seorang YouTuber pemula seperti saya. Ya, saya pemula. Saya juga pemula. Untuk Saya juga masih belajar. mendapatkan subscriber dan jam tayang yang banyak. Tadi kita bicara sampai mana? Terkait hal apa yang perlu kita siapkan untuk menjadi seorang content Ya creator. tadi kan sudah satu keikhlasan kata kamu. Kunci utama dalam kita ber-YouTube itu ada 2 hal, Iya. yaitu sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Itu ilmu tertinggi, Le. Dalam ilmu tasawuf. Oh iya, ilmu tertinggi. Artinya tanpa 2 ini kita akan terpental. Jadi jika niatan ingin membuat channel dengan maksud orientasi finansial, itu ya udah biasanya pasti gagal karena nggak ikhlas. Toh nanti pada dasarnya yang kita tuju Kopi ke arah Lanang. sana. Sponsor Kopi Lanang dari Kopi Mas Lanang dari Ketua G25 ini orangnya. Resepnya apa aja itu bumbunya? Ada ginseng, ada sedikit Viagra. Hoak ini mas, nanti dicari polisi ini Viagra. Ya, Polisi juga tidak percaya kok. polisi itu nggak akan percaya sama aku. Kalau yang ngomong Mas Adit ya. Iya. Ada dulu mas, kita sharing yang bermanfaat, yang sekiranya bisa memberikan nilai-nilai edukasi pada Sabar dan masyarakat ikhlas para konten kreator itu yang kalau di HMI, pemula. sabar dan ikhlas itu masuk lagi di lagu himne itu. Udah kita jangan ke pergerakan dulu. Iya. Kalau kita ngomong Iya, itu iya. berarti kita ngomong konten kreator, bukan oke. sebagai seorang aktivis. Ya kunci utama sabar dan ikhlas. Terus kita nentukan tema, artinya hal apa yang akan kita angkat dalam sebuah konten YouTube. Ya temanya tadi udah ditentukan sama kamu. Oke, sudah clear ya. Ini kalau yang tadi yang di-cut tadi kan jenengan mungkin pemirsa kan nggak mengikuti. Iya nanti kan ada patuan. Oh, paduan tadi masih simpan ya, nggak dihapus ya? Enggak dihapus. Oh ya. Tadi kan kuncinya kan ikhlas dan sabar. Ya. Terus penentuan tema. Tema itu adalah hidup kita. My Ruang. content is my life. Ruang lingkup pergerakan. Ya, hobi kita, pekerjaan kita. Jadi membuat sebuah konten bukan jadi beban. Kalau kita aktivis ya seperti Mas Dasuki bikin podcast Dialektika. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dialektika, silakan di subscribe. Subscribe juga Juicy Having Fun. Nah, ya biar pesan sponsornya ada 2 gitu. Ya, berarti yang kita perlukan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kontinuitas. Kontinuitas.
Kalau guru teater saya bilangnya kontinuitas. Kontinuitas, iya. Iya, yang betul katanya kontinuitas. Mas Agus dulu bilangnya kontinuitas. Oh, kita coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Enggak penting itu, lanjut. Oh iya. Okay. Jadi ketika kita membuat channel dan belum ada subscriber, belum ada orang yang mengikuti, itu biasanya kalau kita mengupload video itu akan disembunyikan selama 3-5 bulan, baru direkomendasikan untuk ditayangkan di beranda orang. Disembunyikan biar nggak kelihatan kalau kita nggak laku banget gitu ya? Bukan disembunyikan, artinya di situ kita diuji. Di situ kita diuji. Kita memang benar-benar menjadi konten kreator atau enggak? Jadi di metadata, ada metadata, di metadata YouTube itu akan disembunyikan. Kan kadang-kadang aku lihat begini, aku lihat subscribernya di YouTube channel, beberapa YouTube channel itu disembunyikan subscribernya. Itu karena apa nggak mengakui, artinya satu. Udah banyak loh dia udah monetize. Satu karena dia rendah hati, nggak mau sombong. Ya udah, kalau gitu aku mau nyembunyiin ya. Yang kedua, biasanya pemula. Plus minusnya apa? Plus minusnya kalau disembunyiin? Disembunyiin ya rendah hati. Kalau memang banyak itu dia ada jiwa-jiwa rendah hati. Tapi kalau pemula karena malu. Karena konten karena subscribernya dikit gitu. Iya, akhirnya disembunyikan. Untuk mengetahui itu sedikit apa banyak, ada iklannya enggak. Kalau nggak ada iklannya berarti kan disembunyikan. Kalau saya enggak, ya apa adanya. Konten saya sedikit, yang lihat tidak biarkan. Subscriber saya sedikit, yang ikut saya tak biarkan. Konsep keterbukaan, kejujuran, integritas. Ini saya kok ngelirik Mas Dasuki. Curiga. Enak konflik lagi nih. Enggak. Dasuki lebih banyak diam sekarang karena dia nggak ingin terjebak lagi pada konten-konten. Nah, ini itu Mas. Katanya konten sampah itu gimana tadi? Enggak, saya dulu. Ini kita akan belajar kan, bukan untuk saling berdebat. Kembali lagi ke topik pembahasan bagaimana menjadi seorang konten kreator yang sukses di dalam dunia perhitungan. Satu, istiqomah, artinya kontinuitas dalam membuat konten. Ya konten sendiri itu apa? Jangan jadikan beban. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan menjadi konten. Hobi kita, daily vlog kehidupan kita, bahkan sesuatu hal yang absurd, artinya yang kadang nggak penting gitu. Bisa menghibur orang. Iya. Diam kita kadang-kadang bisa menghibur orang. Tapi itu. Coba kamu diam sekarang. Metadata sih sebentar loh. Metadata tema itu jangan melenceng kemana-mana Mas. Kalau kamu katanya bisa menjadi seorang moderator yang baik. Itulah moderator yang baik itu adalah. Topik nggak bisa fokus ke satu bidang, nanti setelah diuraikan pindah ke bidang yang lain dan kamu kelamaan menguraikannya. Intinya harus rajin upload video. Iya itu aja kan. Minim 1 hari 1. Kalau nggak bisa 1 minggu 3. Kalau nggak bisa lagi 1 minggu 1 kali. Continue. Jadi nanti itu orang akan menunggu ya. Bukan menunggu, nanti itu mensiasati metadata YouTube. YouTube itu by system. Ya, video kita by system. Gitu. Kalau memang kita itu belum punya subscriber, yang ngendep di situ, yang mungkin terlempar seperti bola. Itu yang diistilahkan algoritma itu ya. Algoritma. Metadata ya. YouTube itu saya perumpamakan konten kita seperti bola. Kalau kita belum punya subscriber, nggak ada yang nyundul. Ya sama ya dijimin aja di situ. Kalau kita udah punya subscriber semisal 300, dilihat sini, akhirnya seperti dilempar. Iya, konten sebelumnya dilihat juga, sebelumnya dilihat juga. Artinya kayak gini. Terkenalnya video kita karena pertama kali kita upload banyak yang nonton. Aku gini. Udah selesai tuh, belum? Topik itu belum. Monggo. Aku pernah punya satu channel YouTube yang di-banned permanen. Ada upload sampean lebih dari 3 kali. Bukan re-upload, tapi aku mencuri video klipnya seseorang untuk aku jadiin video klipku dengan laguku. Ini yang susah. Dikasih tahu malah ngasih tahu, itu namanya re-upload. Re-upload itu ya. Re-upload. Iya. Ini yang susah. Tapi kira apa susahnya gitu ya? Soal dunia pergerakan saya Oke. angkat topi. Soal dunia pergerakan. Tapi saya sepakat konten saya sepakat tidak ada konten sampah. Yang ada itu konten ada banyak konten tidak penting. Nah, seperti kontennya Mas Adit ini. Kenapa begitu? Karena saya dari saking kasihannya ya, nggak ada yang nonton, saya menyempatkan diri. Dan dia termasuk yang kasih promo juga. Mana tadi Mas? Nyampe itu nggak penting dilakukan dengan email yang sama dan sebagainya. Gitu. Kita itu ya saya
sampaikan kepada dengan sebelumnya, harus ikhlas dan juga sabar. Artinya kalau kita nggak sabar mengambil jalan-jalan pintas, kamu triknya gimana? Triknya nanti nggak pernah kamu nggak pernah menjawab triknya gimana? Nanti hasilnya. Kenapa rahasia tadi? Nggak rahasia. Saya buka semua. Tapi belajar kan harus proses, mas. Masa sama tiba-tiba main musik tiba-tiba langsung bisa kan nggak bisa juga, harus aku proses. begitu dulu. Dari dasar dulu. Aku punya ilmu laduni dulu. Jadi begitu lahir aku bisa musik. Wah, saya lanjut dulu. Sabar itu nikmatilah proses itu. Nggak bisa pakai ilmu laduni gitu. Sabar, nikmatilah proses itu. Nikmati, aku udah menikmati dan orang mengikuti kita karena kita kamu terlalu menikmati sehingga nggak naik-naik gitu ya. Iya. Jadi Mas Adit, kita harus sabar, kita harus menikmati proses. Artinya apa yang akan kita jual, sentuhan kreativitas itu kita perlukan sehingga orang itu mau menonton kita walaupun hal yang remeh. Jangankan kamu, Ari Lasso pun bilang begitu. Nikmati prosesnya selama 6 bulan. Tapi dasar Ari Lasso udah terkenal. Gak sampai 6 bulan dia udah 1 juta subscribernya. Itu kembali lagi seperti yang ditanyakan Mas Aliman di podcastnya Sadrasa. Memang sebelumnya dasarnya dia punya pengikut. Kalau jenengan punya penggemar, tiru Ari Lasso gak apa-apa. Dan kita ini bicara kan sesama rakyat jelata, Mas, yang tidak populis. Aku ini kan hanya sekedar populis di dunia pergerakan. Mas Adit, HMI, Mas Dasuki, GMNI, Malik, GMNI, sekedar itu toh. Akhirnya ya harus merintis dari nol. Kuncinya ya satu itu, Mas. Saya nggak punya masa. Sabar dan ikhlas. Bukan politisi, bukan artis terkenal. Sama. Saya juga nggak punya masa. Bukan politisi, bukan artis terkenal. Buktinya ada 12.000 bukan public figure. Sama, saya bukan public figure. Tapi bukan sampah ya. Tapi bukan sampah. Bukan. Yang jelas nggak penting. Bukan sama masyarakat. Yang jelas nggak penting. Kalau peran saya dianggap nggak penting, itu kan menurutmu? Ya menurutku. Menurutmu. Tapi bagi keluarganya Mas Adit tidak penting. Penting bagi siapa, Mas? Itu penilaian personal. Ya enggak, yang penting buat siapa gitu loh. Buat bangsa dan negara. Wes, idealis, Mas. Idealis. Bangsa siapa? Bangsa jin. Negara jin. Negara entah berat. Ini kita nggak mau serius, Mas. Kita nggak mau serius karena diskusi kita ini serius terkait hal-hal yang jangan terlalu serius, Lek. Serius jadi nggak laku kontenku nanti. Sentuhan kreativitas itu yang kita perlukan. Sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Hal yang diam bisa menjadi viral. Itu kan PR bagi kita. Dan itu juga harus proses sentuhan hati, Mas. Kalau sesuatu kita dasari dengan hati, bukan karena nafsu, karena keikhlasan, pasti nanti akan berbuah manis. Itu aja triknya. Sabar, ikhlas, konsisten mengupload video. Dan dan itu kamu ulang-ulang terus. Itu sih. Ini nggak ada cara lain, nggak ada cara lain. Ini sangat pahami belum? Udah. Nggak boleh sak-kosak. Buang-buang waktu. Apa sak-kosak itu? Minta sub orang lain nanti gantian nge-sub. Itu membuang-buang waktu. Oh iya. Pasti kena rahasia YouTube, pasti ketahuan dan pasti kehapus. Nah, terus. Ya intinya itu harus sering-sering upload sampean itu. Dan original ya harus. Pasti original. Kalau 3 kali re-upload musik latar pun harus diakali, jangan sampai kena copyright. Ya kalau ngambil video kamu sering tapi kan? Sering kan? Nggak pernah saya kena copyright itu. Saya pintar kok. Saya sudah pengalaman. Saya ber-YouTube 1 tahun. Gimana triknya? Untuk backsound itu kita cari lagu yang nggak begitu populis, nggak begitu terkenal. Kalau kita mau ngambil dari YouTube ya, lihat logo downloadnya itu hitam nggak? Kalau hitam berarti itu nanti kita bermasalah. Sudah didaftarkan hak ciptanya oleh pemilik lagu. Oh gitu. Nah kalau pengen aman, ngambilnya di YouTube Studio. Di situ ada jutaan lagu yang memang free copyright. Cuma kadang-kadang kan nggak sesuai dengan hati kita. Banyak situs yang ditawarkan. Harus dari YouTube. Harus dari YouTube. Oh, harus dari YouTube. Harus dari YouTube yang sudah disediakan oleh. Apa alamatnya? Ya YouTube Studio nanti tak tunjukkan kalau sudah selesai. Kan nanti terlalu panjang kalau kita terlalu detail. Ya intinya kita harus memiliki sentuhan hati dalam artian keikhlasan, siap ditonton dan siap jadi ditonton. Metadata YouTube itu harus kita pelajari juga. Ketika channel kita masih pemula, masih baru, ya disembunyikan 3 bulan sampai 5 bulan itu baru nanti akan muncul di beranda orang lain. Ya kita harus main thumbnail yang bagus, yang mungkin orang penasaran, terus judul yang bagus, judul yang heboh, yang lebay lah. Cuman harus sesuai dengan fakta. Misal kalau ngomong kita suatu misalnya saya bikin konten laut ya, saya bikin pertanyaan,
tsunami dan ombak besar akankah datang? Itu kan tanda tanya. Jadi nggak kena hoak. Padahal kontennya nggak gitu amat gitu. Iya nggak jauh dari seputar itu. Nggak gitu amat. Bukan nggak jauh amat itu. Kalau hoak sudah lain lagi, kita bisa dikeleng polisi, bisa dikecek polisi. Jadi nggak boleh hoak. Artinya ketika kita membuat judul yang bombastis, kita kasih judul. Misal contoh nih, contoh ya. Akankah Jokowi di penjara? Nggak masalah, tanda tanya. Tapi kontennya harus ada korelasinya. Oh gitu. Hal-hal yang berbau politik yang ke arah sana itu nggak masalah. Kontennya nggak masalah. Nggak ada hubungannya misalnya. Ya harus ada hubungannya. Oh, harus ada hubungannya. Ketidaksesuaian judul dengan konten itu pengaruh. Pengaruh itu. Pengaruh bisa dilaporkan. Oke. Ya itu intinya kita membuat judul yang bombastis. Ya seperti ini ya. Apakah pertanda buruk? Nah, kan. 55 ikan paus terdapat di Selat Madura. 52 mati dan sama siapa itu? 3 dapat dirilis kembali. Yang lihat 46.000. Oh, ya. Ini karena kan ini akan ada tsunami atau ombak besar tanda tanya. Artinya kan kita tidak memvonis. Kalau kita memvonis ini berarti kita kena UU IT menyebarkan hoak. Lanjut lagi ya, intinya itu bikin thumbnail yang menarik. Itu ternyata apa penyebabnya? Bikin paus itu. Ya kita fokus ke YouTube dulu, jangan melebar dulu. Oh iya. Itu tadi kan kita membahas judul kan. Intinya satu, thumbnail yang menarik. Tahu thumbnail loh? Cover. Iya. Terus judul yang menarik. Terus ada lagi tag. Tag itu keyword yang kemungkinan banyak dicari orang atau dengan ratingnya paling tinggi. Nanti tak tunjukkan kalau udah offline. Saya pakai tube body saya. Ini pakai ini saya. Jadi ada trik-triknya, ini tak tunjukkan sampean. Kalau sampean lepasan ya nunggu sampai gunung meletus nggak mungkin banyak yang nonton. Nah ini saya pakai tube body. Apakah orang-orang semua juga? Ya ada yang pakai sama gitu. Ya sama pakai main tak ini loh mas tadi. Tak ini. Nah ini tak di sini ada. Nah ini tak. Tak kelihatan. Ini di sini juga bisa main pakai wood. Ya ketika itu narasinya kamu juga semua. Saya suka semua. Oh, pakai narasi itu ya? Ya narasi yang sekiranya keywordnya itu nggak jauh dari momentum tersebut. Konten itu ada 2 mas, yang edukatif berupa tutorial, ada yang viral. Ini jurnalis gitu kan? Hanya viral. Jurnalis juga. Ada yang viral. Itu momentum. Yang viral itu momentum insidental, artinya seperti gerhana matahari, bencana, itu kan insidental. Ya itulah bedanya aku sama kamu. Kalau aku begitu udah dapat angle, udah dapat konten, langsung upload dengan kasih thumbnail doang, itu aja. Ya, tanpa ada narasi di deskripsinya itu enggak. Nanti tak kalau sudah selesai ini nanti tak tunjukin triknya. Makanya kan Mas Adit ini kok gak ada yang nonton, sedangkan Mas Selamat ini kok sudah meledak, ada yang 1.000, ada yang lebih kayak, karena mungkin jenengan nggak masuk dalam komunitas YouTube. Mas Selamat sudah masuk dalam komunitas YouTube, jadi banyak pembimbingnya dia. Oh, iya, berkat bimbinganmu juga kan di awal ya, kan dia saling belajar. Saya ingin kenal kamu kan, aku yang kenalin gitu loh. Intinya saling maju, aku ditinggal. Intinya saling mengisi. Gimana? Intinya saling mengisi. Iya, enggak, artinya kan dulu pengen tahu kamu itu melalui aku. Harus diakui itu. Betul. Minta nomor teleponnya apapun, silakan. Kamu bimbing dia, kamu nggak bimbing aku. Ya karena saya nggak ada kemauan, merasa senior. Saya aktivis senior. Mas Dasuki masih junior saya. Umur saya 48. Ya saya angkat topi, angkat tangan, dan saya sendiri. Gak usah keras-keras umur itu. Kalau saya sendiri merasa mengakui panjenengan itu adalah senior saya, dan saya nggak berhak untuk mengakui. Ya kamu gini loh, kalau ada senior yang sampai saat ini saya mengakui jenengan ya tetap sebagai senior saya. Kita sharing bareng. Sampean pemula, saya pemula. Saya 12.000 subscriber, walaupun sampean 500 subscriber, jenengan tetap senior saya dalam hal apapun. Tapi gini loh. Itu namanya etika di dunia aktivis itu. Aku YouTube itu bukan untuk cari profit. Siapa bilang? Saya juga nggak ada niatan untuk cari profit. Semua teman-teman konten kreator itu kalau sudah niatnya cari profit, saya tabu mas. Tapi kalau Aliman bilang gini, monetize-nya di YouTube itu nggak sesuai ekspektasi dia. Itu pikiran Mas Aliman karena beliau belum gabung sama teman-teman YouTuber yang 1 bulan dapat 15 juta, 1 bulan nggak sampai segitu. 80 juta. Beliau pinnya belum nyampe. Kita jangan ngomong orang lain lah. Gak enak ngerasani Mas senior kita Mas Aliman. Nanti kita offline aja, kita sharing terkait itu. Enggak, aku akhirnya agak ngedrop juga ketika Aliman bilang begitu. Kata siapa? Nggak ada. Kamu berapa penghasilannya?
Iya itu privasi dong. Masa sama celahnya semak saya tahu ukurannya. Kan dia kayak tahu aku. Ukuran perutmu itu jangan sebut ya. 32. Jangan sebut ya. Buk, jangan sebut. Jangan sebut angka. Bulan kemarin. Ayo Mas. Cuma segitu. Bulan kemarin. Ya saya bikin konten kan juga nggak harus setiap hari bikin ini loh. Ternyata sedikit pemirsa, hanya cukup beli beras. Iya, bukan cuma beras, beli bakso, beli cendol kan juga bisa. Iya. Ini Nggak bisa. untuk bulan ini. Nggak bisa untuk Kata siapa? Berrekreasi kemana gitu. Ya bisa dong kalau segitu satu keluarga ya bisa Mas. Ya, satu hari ya. Kalau 1 bulan, kalau 2 bulan, kalau ngumpul kan bisa dibuat ke Bali Mas. Waduh. Gimana sama naik pesawat 4 keluarga cukup itu Mas. Artinya ini saya masih pemula. Jadi ini video daily vlog artinya bukan sesuatu yang setiap hari harus update. Saya kan jarang Mas. 1 minggu ada 1 kali. Sama lihat di video saya tuh. 1 minggu 1 kali. Jadi pas segitu kan udah luar biasa bagi saya. Saya nggak kerja. Di thumbnailnya Mas Aliman YouTube. Oh, kamu nggak kerja tuh? Artinya bukan diniati untuk bekerja. Enggak, artinya kamu nggak ada kerjaan lain selain YouTuber? Iya itu ranah-ranah privasi tuh Mas. Sampai kok menginterogasi sampai sedetail itu. Iya, aku dari dulu pengen nanya, kamu kerja apa sih? Ya itu privasi saya, nggak perlu disebar. Punya mobil, terus. Nah itu sampai kok malah lo ini Mas Saya Aliman. kerja aja nggak sekaya kamu gitu loh. Nah itu privasi saya. Kamu kerja apa sih? Ini thumbnailnya ini. Ayo, jadi. Ini wira swasta selesai. Itu urusan dalam dapur rumah tangga saya. Ini nggak apa-apa. Ini thumbnailnya Mas, kupas masalah per-YouTubean bersama Malikul Amin San Rasan ini. YouTube adalah hiburan dan hobi yang dibayar. Bisa dipahami? Dengan kata lain aku gini, boleh ya? Kamu bekerja ke YouTube? Ya dibilang bekerja ya iya. Artinya bukan pekerja, artinya ya gimana? Bukan sebuah obsesi untuk itu. Iya, tapi kamu bekerja ke YouTube. Ada teman yang meninggalkan pekerjaan karena YouTube. Nah, iya, berarti kan dia bekerja ke YouTube akhirnya. Ya betul. Artinya berdasar kita harus karena menjadi seorang konten kreator tidak semudah balik tangan, Mas. Ada proses itu loh. Kalau kita apa itu lele Ki? Kita ngomong lele berhenti itu. Iya. Kita ngomong. Kamu jangan ngomong terlalu panjang, Le. Kita yang kita omongkan kan pemula kan, bukan kalau saya ngaku profesional malu sama sampean karena sampean senior saya. Ya saya mengakui sebagai konten kreator pemula. Kalau sudah profesional ya dianggap pekerjaan bisa. Ini lagi super seru Mas Adit diajari bagaimana cara berkonten kreator. Karena kontennya selama ini tidak pernah laku. Distorsi ini. Jadi belajar dari ke podcast kita terdistorsi. Channel yang memang sudah 10.000 lebih. Dan pelajaran terparahnya tinggal bagaimana Mas Adit ngelolanya sih. Parah ini Mas Adit ini memang. Apa sih yang berhasil dia? Ya, kasihan kita itu kan di situ sih sebenarnya. Hidup aja gagal. Saya bentar Mas, ini kita harus mengerucut terkait diskusi kita ini. Satu, kita ngomong pemula ya. Kalau memang sudah seperti Mas Kiki, Mas Kiki itu ex jurnalis Kompas. Beliau itu berhenti dari dunia jurnalis dikarenakan fokus ke konten YouTube-nya dengan beberapa akun channel YouTube-nya, cuma satu, ada 6 atau 7 kalau nggak salah itu. Dan sudah dapat semua. Dapat semua. Monetas semua itu ya? Monetas semua. Aduh. Gaji 1 bulan 200.000, nggak kaget? Enggak. 200 juta. 200 juta nggak kaget. Gaji bahkan ponak-ponakannya diberdayakan. Beliau ada di komunitas YouTube Madura. Iya. Jadi teman-teman pemula dibimbing semuanya. Yang songongnya sampean itu, kenapa nggak mau minta bimbing saya? Karena saya junior sampean merasa gengsi. Bukan. Songongmu adalah kenapa kamu nggak menawarkan bantuan itu ke saya? Nah, ini kan jadi ketika sebagai pemula itu jangan menganggap YouTube itu sebuah pekerjaan. Tapi kalau sudah profesional, baru itu kita pasti nanti itu secara nggak langsung itu jadi pekerjaan kita. Karena menghasilkan. Bisa dipahami. Sudah ya. Sudah selesai ya. Siap. Oke, begitu ya. Ada yang paham? Silakan. Ada yang mau menerapkan itu, cuman memang nggak semudah membalikan telapak tangan seperti yang dia omongin. Hanya dari 1000 mungkin hanya 1 orang yang berhasil. Dia termasuk dari 1 yang berhasil. Jadi yang pengen di situ kan jutaan orang.
Tapi Ya. hanya beberapa gelintir yang Sukses semua Oh, sukses semua sukses gimana semua. kamu? Komunitas ini berapa orang nih sukses semua dalam grup ini? Setelah kamu bimbing, Bukan yang bimbing bukan saya, Mas. Ya senior. Saya ini junior, Mas. setelah di asistensi gitu, baru berhasil gitu. Iya, Ya aku pengen jadi muridmu kalau gitu. Oke, ngakui, Mas. Untuk urusan per YouTubean lo ya. Cek dun. Bangga ya? Nggak bangga, biasa aja. Saya merasa tetap masih jenengan. Nah ini sukses semua, Mas, teman-teman di sini. Ada berapa ini? YouTuber Madura itu suka semua. Ada berapa ini? 213. Ada yang masih seperti aku ya? Iya ada juga, cuman ya 1-2. Tapi lambat laun juga akan oke nih, Mas Lamon. ya. Oh selamat masuk di sini. Tanggal Aku beda. masukkan Ini. dong. Tekno Mas Aliman ada juga. Aku masukkan dong. Mas Aliman mana Mas? Aliman Garis. Iya. Dua ini. Oke udah. Sama telah menutup diri, menganggap remeh YouTube itu. Enggak, aku enggak menganggap remeh. Cuman Kalau buka-bukaan sama di media jadi jurnalis digaji 1 bulan berapa kali? Berapa juta? Orangnya nata dekorasi. Oh, nggak usah. Stop. katanya tadi Disensor. privasi katanya. Oh ya masuk privasi ya. Privasi. Tapi aku enggak. Dan ini Aku bakal ngambil lele udah, ngambil lele. Udah enough. Oh, sudah Time is enough. sudah ready lelenya ya. Nih. Tinggal buang air, ngambil masukkan ke Kalau kata Dedi kalau nutup kan close the door. 1 2 3 close the door. Yes.